cara membuat laporan pemasukan dan pengeluaran di Excel. Contoh hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nanti di sini kita ada dua buah tabel. Tabel yang warna biru ini akan kita input data-data pemasukan. Sedangkan tabel yang warna hijau ini akan kita masukkan data-data transaksi pengeluaran. Nanti pada di sebelah kanan ini kita akan mendapatkan total pemasukan dan total pengeluaran serta saldo berjalan yang didapatkan dari total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Nah, apabila kita menginput data baru, misalnya pada pemasukan di nomor 5, misalnya di tanggal 15 bulan Februari 2023, misalnya ada pendapatan apa nih? Pendapatan kos lagi ya misalnya, pendapatan sewa kos, anggap aja dia adalah juragan kos nih teman-teman. Misalnya pendapatannya ini 6 juta. Ketika kita ketikkan enter, teman-teman lihat nanti pada total pemasukan dan saldo berjalannya di sini apakah akan melakukan perhitungan secara update ya. Kita ketikkan enter, nah dia berubah teman-teman ya. Total pemasukannya berubah menjadi 41 juta, saldo berjalannya juga berubah menjadi 15.200.000. Kita juga misalnya untuk total pengeluarannya, kita misalnya ada updatean baru nih. Seandainya misalnya di tanggal 28 ini ada pembelian komputer misalnya. Pembelian komputer senilai Rp14.500.000. Nah, kita lihat ya untuk total pengeluaran dan saldo berjalannya apakah berubah atau tidak. Total pengeluaran dan saldo berjalannya juga berubah. Terus pada saldo berjalan ini ya teman-teman, kita mau setting apabila saldo berjalannya itu kurang dari 1 juta, dia akan memberikan tanda teman-teman. Dalam hal ini nanti warna selnya berubah menjadi warna pink, terus tulisannya berubah menjadi warna merah. Jadi agar kita bisa berjaga-jaga ya, supaya pengeluaran kita tidak melebihi budget. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Langsung aja kita ke bawah sini, kita bikin sheet baru ya teman-teman. Nanti pada sheet baru kita menuju ke baris yang ke-10 teman-teman. Baris ke-10 kolom A atau sel A10 ya teman-teman. Terus kita bisa ketikkan untuk header table pemasukannya. Misalnya judul kolom-kolomnya apa aja. Pertama misalnya nomor ya teman-teman ya. Terus di kolom selanjutnya kita masukkan kolom tanggal. Habis itu di kolom sebelah kanannya kita masukkan pemasukan teman-teman. Dan yang terakhir di kolom D ini kita masukkan jumlah. Nah, ini bakal untuk jadi judul kolom di tabel pemasukan atau header tabelnya ya teman-teman ya. Kita rapiin dulu ya panjang tiap kolomnya agar nggak terlalu sempit ya teman-teman. Kalau udah, kita blok nih teman-teman. Kita blok sel-sel yang barusan kita ketikkan untuk judul kolomnya atau header tabelnya. Kemudian kita boleh lebihkan satu baris ya teman-teman ya. Jadi di baris 10 dan 11. Habis itu kita bisa ke tab menu home di sini teman-teman. Nanti pada group style bisa klik yang format as table. Teman-teman bisa pilih nih warnanya ya teman-teman. Atau bisa juga ke tab menu insert teman-teman. Nanti pada group tables ini ada yang tables. Kita klik aja table, nanti dia akan muncul create table seperti ini teman-teman. Atau kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, teman-teman bisa mengetikkan tombol Ctrl dan T pada keyboard. Nanti dia sama akan muncul Windows create table seperti ini. Setelah itu di sini nanti ada my table has header. Kita langsung centang aja ya yang my table has header. Kalau udah kecentang baru kita klik OK teman-teman. Nanti secara otomatis dia akan membentuk suatu table ya teman-teman. Nah, kita udah bikin untuk table yang pertama yaitu table pemasukan. Nah, yang ini ya, yang ini bisa kita blok lagi, kita copy aja. Klik kanan, kita copy, terus kita menuju ke kolom F teman-teman ya. Kita kasih jarak sebanyak satu sel yaitu sel E ini ya. Kita pada kolom F ini kita paste. Klik kanan, kita paste aja. Nah, di sini untuk ukurannya bisa kita rapihin lagi. Habis itu untuk warnanya misalnya mau kita bedain ya teman-teman. Kita blok dulu
Habis itu ke tab menu table design, nanti pada table style-nya kita pilih aja. Tadi kan warnanya hijau ya untuk pengeluaran ya. Jadi kita klik warna hijau. Nanti untuk yang pemasukan ini ya, kita ganti aja dengan pengeluaran, teman-teman. Pengeluaran. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Sekarang ini sudah jadi untuk tabel pemasukan yang warna biru ini di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan ini yang warna hijau tabel pengeluaran. Sekarang kita akan bikin judulnya dulu ya teman-teman. Judul laporan ini. Di sini kan jarak ya antara tabel 1 mulainya dari kolom A dan berakhir di kolom I. Berarti kita ketik aja pada sel A1 misalnya namanya apa? Nama perusahaan boleh PT ABC, PT Sukses, atau nama koperasi, nama komunitas, terserah. Misalnya di sini saya kasih aja namanya Satsetpedia ya teman-teman. Satsetpedia. Habis itu kita blok aja nih. Kita kan ngetik teks Satsetpedia ini di sel A1 ya teman-teman. Kita langsung blok aja dari sel A1 sampai sel I ini. Sampai di kolom I ini ya. Yang sejajar dengan kolom terakhir ya. Kolom terakhir di tabel kedua. Habis itu kita ke tab menu home, nanti pada alignment kita merge center aja teman-teman. Maka nanti selnya akan bergabung menjadi satu sel, kemudian nanti tulisan Satsetpedia-nya akan pindah ke tengah. Ini tulisannya bisa kita tebelin teman-teman. Kita klik aja bold, nanti dia tebel, ukurannya misalnya mau kita gedein, kita klik ini aja. Ya, increase. Gedean ya. Oke, sekitar 36 aja. Mungkin warna selnya mau kita samain dengan warna ini nih. Warna biru ini bisa kita ubah aja warna selnya. Kayak gini, untuk tulisannya mungkin kita mau warna putih, kita pilih aja warna putih. Oke, ini udah. Terus yang ke bawah kita bikin di baris kedua ini kita bikin laporan pemasukan dan pengeluaran ya, pengeluaran misalnya. Oke, sama juga ini kan teks kita ketikkan di sel A2, kita blok aja ya di kolom A sampai ke kolom I. Habis itu kita ke merge center. Nah, nanti dia akan pindah ya, pindah ke tengah tulisannya dan selnya berubah menjadi satu sel nih. Habis itu sama juga kita gedein nih tulisannya, misalnya 18 saja ya. Kemudian boleh kita kalau mau di boldin, terus warna fill-nya ini mau kita ubah menjadi warna hijau ya. Misalnya kayak gini, warna hijau, tulisannya aku mau ubah warna putih. Oke, ini untuk judul keterangannya. Nanti kalau untuk desainnya, teman-teman bisa sekreatif mungkin ya. Misalnya mau mengubah fontnya, warna selnya, warna tulisannya, disesuaikan aja dengan kemauan teman-teman ya. Lalu kita menuju ke sini teman-teman. H5 boleh lah, H5 atau H4 boleh. Misalnya di H5 ya teman-teman, kita bisa ketikkan total pemasukan teman-teman. Total pemasukan. Yang di bawahnya total pengeluaran. Boleh kita tarik lagi ya, segini. Terus misalnya tulisannya dua-duanya mau kita bold, kita blok aja. Terus warnanya misalnya untuk total pemasukan aku mau sama kayak gini. Sama kayak gini, jadi warna selnya aku ubah menjadi warna biru, tulisannya aku warna putih gitu kan. Terus total pengeluarannya aku mau yang kayak gini yang sebelah kanan, berarti untuk fill selnya aku warna hijau, tulisannya juga warna putih gitu. Terus yang di bawah aku mau masukin saldo teman-teman. Saldo boleh juga ini sekreatif kita, misalnya mau kita ubah, kita boldin dulu ya, kita boldin. Terus misalnya warna selnya mau kita ubah warna biru atau warna merah, boleh warna orange ini aja misalnya ya. Warna orange, terus untuk tulisannya tetap warna hitam gitu. Disesuaikan aja sesuai kreativitas teman-teman ya. Habis itu kita blok aja semuanya ini. Kemudian kita pada font ini kita akan kasih border, kita pilih ya. Ya, kita klik tanda panah yang di sebelah ini, kita pilih all border aja. Nanti dia akan muncul garis-garis seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah bikin untuk konsep desain laporannya. Kayak gini ya teman-teman.
Sekarang langkah berikutnya kita akan coba memasukkan datanya dan juga akan memasukkan rumusnya untuk rekap yang di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung bikin contoh aja. Misalnya di sini pada tabel yang sebelah kiri yang warna biru kita ingin memasukkan segala transaksi pemasukan. Misalnya nomor satu di tanggal berapa nih? Misalnya di tanggal 2 bulan 2 tahun 2023 ada pemasukan apa? Misalnya pembayaran sewa kos ya. Pembayaran sewa kos. Oke. Nanti ini kita tarik lagi. Nah, untuk jumlahnya misalnya sebesar berapa? Sebesar 8 juta. Oke. Udah. Ini jangan lupa ya teman-teman ya. Di sini kan masih belum ada separatornya karena dia formatnya masih general teman-teman. Kita bisa aja klik di sini, terus pada tab menu home ini, number, kita klik yang koma style teman-teman, yang lambang koma. Nanti dia akan muncul separatornya. Nah, nanti di sini biasanya ada 2 digit angka 00 di belakang koma. Misalnya kita nggak mau menampilkan 2 angka 0 di belakang koma ini, kita bisa di-crash desimal aja teman-teman, sampai hilang. Oke, kalau udah misalnya di tanggal 2, di nomor 2 ya. Nomor 2, misalnya di tanggal 5 bulan 2 tahun 2023 ada pemasukan apa? Misalnya gaji. Kita dapat gaji ya teman-teman. Misalnya gajinya sebesar 10 juta rupiah. Nah, gini. Oke, sekarang kita coba nih di tabel yang sebelah kanan yang warna hijau kita masukin transaksi-transaksi pengeluaran teman-teman. Misalnya di nomor satu di tanggal 5 misalnya. Tanggal 5 bulan 2 tahun 2023 ada bayar biaya rekening listrik misalnya ya. Rekening listrik ya teman-teman. Nah, misalnya sebesar 300.000 rupiah. Oke, kita tarik dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, belum ada separator ribuannya karena formatnya masih general. Caranya langsung aja kita klik koma style yang di sini ya, teman-teman. Nanti untuk desimalnya kita di crash desimal aja. Nah, misalnya transaksi yang kedua, misalnya di tanggal 5 juga, bulan 2 tahun 2023 ada biaya apa lagi? Biaya rekening internet misalnya. Biaya rekening internet ya. Internet misalnya sebesar berapa? Sebesar 300.000 rupiah lagi gitu. Jadi kita inputin aja secara manual ya teman-teman segala transaksi pemasukan pada tabel yang sebelah kiri yang warna biru ini dan transaksi pengeluaran pada tabel yang sebelah kanan yang warna hijau. Nah, lalu gimana nih? Pada tabel yang di atas ini ya teman-teman, kita akan bikin rekap total pemasukan dan total pengeluaran serta saldonya teman-teman. Nah, pada total pemasukan kita masukin aja rumus SUM teman-teman. Sama dengan SUM, kemudian buka kurung ya, langsung kita blok ya sel yang berada di kolom jumlah pada tabel yang warna biru ini ya, tabel pemasukan. Kita blok aja nih. Kan baru ada inputan 2 transaksi, berarti kita blok aja transaksi pertama dan transaksi kedua ya, transaksi terakhir lah pokoknya ya. Baru kita ketikkan enter. Nanti dia akan muncul ya, total pemasukannya 8 juta tambah 10 juta, 18 juta. Nanti gimana kalau misalnya ada transaksi baru nih teman-teman? Apakah yang di sini akan terupdate? Coba kita tes ya teman-teman. Misalnya di nomor 3, itu misalnya di tanggal 10/02/2023. Misalnya dia mendapatkan komisi bonus ya. Komisi bonus sebesar misalnya 3 juta rupiah ya teman-teman. 3 juta rupiah. Sebelum kita ketik enter, coba kita cek dulu ya. Total pemasukan di atas ini 18 juta. Kalau misalnya kita tambahin 3 juta, harusnya 21 juta. Apakah dia akan berubah? Coba kita ketik enter. Nah, dia akan otomatis teman-teman berubah ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kalau tabel kayak gini, dia akan otomatis ya teman-teman ketika kita memasukkan data baru di baris di bawahnya. Langsung dia akan melakukan perhitungan SUM ya semuanya ya. Bagaimana dengan total pengeluaran? Sama juga teman-teman. Kita gunakan rumus SUM sama dengan SUM. Kemudian buka kurung, kita langsung blok aja data yang berada di kolom jumlah pada tabel yang sebelah kanan, tabel yang warna hijau ini teman-teman.
kita blok ya di transaksi pertama sampai transaksi yang terakhir, teman-teman. Di sini cuma ada 2 transaksi, berarti kita blok aja pertama dan kedua, kemudian enter. Ini 600.000 teman-teman ya. 600.000 didapatkan dari transaksi pembayaran listrik 300 dan internet 300. Misalnya kita mau tambahin lagi nih transaksi baru ya teman-teman. Pada tabel yang hijau ini, transaksi pengeluaran di nomor 3. Misalnya di tanggal 10 juga ya teman-teman. 10 Februari 2023. Transaksi apa nih teman-teman? Misalnya perbaikan komputer ya teman-teman, perbaikan komputer. Misalnya komputernya kemarin rusak. Dia perbaikannya sebesar 1.500.000 misalnya teman-teman ya. Nih, kita lihat nih pada total pengeluarannya apakah dia akan bertambah. Kalau sebelumnya 600.000 ditambah 1.500.000 seharusnya dia akan berubah menjadi 2.100.000. Coba ketika kita ketikkan enter, nah total pengeluarannya juga akan terupdate secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah untuk saldonya sendiri teman-teman, saldonya itu rumusnya yaitu total pemasukan dikurangi total pengeluaran teman-teman. Jadi kita sama dengan kita klik aja sel yang berisi data total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Kita klik pada sel total pengeluaran. Kita ketikkan enter. Jadi 21 juta dikurangi 2.100.000, saldonya 18.900.000. Nah, coba ya kita input lagi data pemasukan ya di tabel yang warna biru ini, misalnya transaksi yang keempat, misalnya di tanggal 15 02 2023. Misalnya dia dapat apa nih? Hadiah ya. Hadiah menang lomba misalnya. Menang lomba sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita lihat untuk total pemasukannya ini dan saldonya apakah akan bertambah teman-teman. Coba kita ketikkan enter. Nah, berubah ya teman-teman untuk total pemasukan dan saldonya. Begitu juga misalnya pada tabel yang hijau ini total pengeluarannya coba kita transaksi keempat misalnya di tanggal 17 misalnya 02 2023 misalnya biaya apa lagi? Pembelian meja misalnya, pembelian meja komputer misalnya. Sebesar berapa? Misalnya sebesar 800.000, 800.000. Coba kita lihat ya untuk total pengeluaran dan saldonya apakah akan berubah yang di atas ini. Kita ketikkan enter. Nah, berubah teman-teman. Jadi semuanya udah otomatis ya teman-teman ya. Terus bagaimana nih pada saldo ini teman-teman? Apabila saldonya itu di bawah 1 juta, dia akan memberikan tanda teman-teman. Misalnya berubah warna pink dan tulisannya berubah warna merah. Caranya kita klik aja pada sel yang berisi data saldo ini teman-teman. Kemudian kita tap menu home pada conditional formatting, kita klik. Terus kita pilih yang highlight cell rule teman-teman. Terus kita pilih yang less than ya teman-teman. Less than, terus kita ketikkan aja. Tadi kan kalau di bawah 1 juta, kita ketikkan angka 1 juta. Oke, nanti untuk width-nya kita bisa pilih teman-teman. Misalnya kalau nilai saldonya di bawah 1 juta, nanti dia misalnya warna selnya berubah. Di sini kan light red fill with dark red text. Atau yellow, green, atau custom, terserah ya teman-teman. Misalnya aku pilih yang paling atas aja. Light red fill with dark red text. Berarti nanti kalau saldonya di bawah 1 juta, warna selnya berubah menjadi warna merah muda. Terus warna tulisannya akan berubah menjadi warna merah tua ya teman-teman. Kita klik aja yang ini terus kita oke. Ini kan belum di bawah 1 juta ya teman-teman. Andaikan nih teman-teman. Misalnya di transaksi ke-6 teman-teman. Kita di tanggal 26 misalnya 02 2023. Ada misalnya perbaikan keran air misalnya. Perbaikan keran air sebesar 300.000 ya teman-teman. 300.000. 300.000. Nah, teman-teman, nanti total pengeluarannya akan berubah saldonya dan saldonya juga akan berubah juga. Nah, karena kondisinya ini 800.000, saldonya di bawah 1 juta, maka nanti warna selnya dan warna tulisannya akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat laporan pemasukan dan pengeluaran di Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.